pagi Kaira. Selamat pagi Bu Guru. Kaira gimana kabarnya? Baik, Bu Guru bagaimana kabarnya? Guru baik kabarnya. Nah baik Kaira, jadi hari ini kita akan belajar tentang bilangan cacah. Dari lambang bilangan, nama bilangan, terus nilai tempat dan penjumlahan pengurangannya. Sebentar dulu. Nah berarti hari ini semuanya hadir ya Kaira? Ya. Nah sekarang sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kaira silakan berdiri. Ibu akan pimpin doanya ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Nah Kaira, ibu mau ajak Kaira biar lebih semangat lagi, kita yang gembira dulu yuk. Oke, biar lebih semangat lagi, ibu akan ajak Kaira untuk PPK. Kaira udah tahu kan untuk PPK itu apa? Sudah. Oke, sekarang kita mulai ya, ibu hitung ya. Hitungan ketiga kita mulai bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Udah semangat kan? Sudah. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang bilangan cacah. Kita juga akan nanti memakai alat peraga seperti papan. Ibu udah siapkan nanti alat peraga ya, nanti kita pakai ya. Nah, sekarang ibu mau ngasih tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk mengetahui lambang bilangan cacah, nama bilangan cacah, nilai tempat bilangan cacah, dan juga penjumlahan dan pengurangan tentang bilangan cacah. Nah, jadi sebelum masuk ke pembelajaran, ibu mau nanya ke Kaira. Kaira tahu nggak apa itu bilangan cacah? Tidak, Bu. Tidak, oke, ibu akan jelaskan sekarang. Oke, jadi bilangan cacah itu adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Berarti bilangan cacah itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 sampai seterusnya. Dan bilangan 0 itu sendiri juga termasuk bilangan cacah. Jadi urutannya itu dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Sampai tidak tertinggal. Nah, sekarang udah paham kan Kaira? Sudah. Ya. Oke, sekarang ibu akan tunjukkan penulisan bilangan cacah. Oke, jadi di sini ibu udah bawa papan kecil. Nah, nanti di papan ini ibu akan tuliskan angka 0 sampai 10 biar Kaira tahu gimana lambang dari bilangan cacah itu sendiri. Nah, lihat ya baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Nah, ini nolnya ibu taruh di bawah. Nah, jadi seperti ini ya. Bisa dilihat. Nah, jadi ini dia lambang dari bilangan cacah itu sendiri, dari angka 0 sampai 10. Jadi di sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, untuk lebih mudah mengingat, angka 1 ini seperti tongkat, angka 2 seperti bebek, angka 3 seperti burung yang terbalik itu, angka 4 seperti kursi yang dibalik. Kebayang kan kursi yang dibalik kayak apa? Lalu angka 5 itu seperti orang hamil memakai topi. Angka 6 itu seperti kail pancingan. Angka 7 yaitu seperti tongkat kakek yang ada pegangannya itu. Lalu
lalu angka 8 seperti telur bertumpuk. Nah, lalu angka 9 bentuknya seperti yoyo. Kaira tahu kan mainan yoyo itu seperti apa? Tahu. Di sini ada apa namanya yang buletannya itu, lalu ada talinya, lalu dijatuhkan ke bawah gitu. Bentuknya mirip seperti angka 9. Lalu yang terakhir ada angka 10. Angka 10 ini terdiri dari angka 1 dan juga 0. Nah, kita bisa ilustrasikan seperti angka 1 ini seperti tongkat atau lidi, dan angka 0 ini seperti telur. Jadi angka 10 itu kita bisa bayangkan tongkat atau lidi dan telur. Lalu angka 0 itu sendiri ya gampang lah ya, angka 0 itu mirip seperti telur. Nah, jadi itu dia lambang bilangan supaya Kaira lebih mudah mengingatnya. Jadi sekarang ibu mau ajak Kaira untuk menulis sama-sama. Kita menulis bareng-bareng angka-angka lambang bilangan ini. Kaira mau? Oke, sekarang Kaira akan menulis ya, belajar menulis lambang bilangan. Kita lihat apakah Kaira sudah lancar menulis lambang bilangan atau belum. Yuk, ya Kaira silakan tulis dari 0 ya. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah? Sudah. Oke. Oke, jadi ini dia hasil dari penulisan lambang bilangan dari Kaira ya. Udah rapi dan Kaira sepertinya udah mengerti ya tentang tata cara penulisan bilangan. Nah, penulisan bilangan itu kita tidak boleh menulisnya dari bawah, harus dari atas ya. Saya menulis angka 1 itu dari atas dulu, jangan dari bawah, itu nggak boleh seperti itu. Sekarang udah pinter karena tadi menulisnya sudah sesuai aturan. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang lambang bilangan. Sekarang kita akan belajar tentang nama bilangan. Nama bilangan itu adalah sebutan untuk angka atau sebutan untuk lambang bilangan yang tadi. Nah, seperti angka 0 itu penulisannya 0, N-O-L, seperti itu ya. Sebentar ibu akan tuliskan. Nah, seperti ini. Kalau angka 0 dia dibacanya 0. Kalau angka 1 dibacanya S-A-E-U, 1, seperti itu ya. Nah, ini ibu akan menuliskan yang lengkapnya. Baik, dua seperti ini ya. 3, 4, 4 dan 5 ya. Nah, di sini ibu tuliskan sampai 5 aja karena nggak cukup tempatnya. Nah, di sini ada angka ada lambang 0. Dibacanya 0, jangan kosong ya, karena kosong itu berarti dia tidak ada nilainya. Kalau 0 itu dia menunjukkan sebuah nilai atau sebuah angka, jadi dibacanya 0. Kalau 1 dibacanya yaitu 1, S-A-T-U, jadinya 1. Kalau 2 itu dibaca 2. Dibaca gimana? D-U, 2. Kalau 3 dibaca 3. Kalau 4 dibaca 4. Sini udah ada ya penulisannya bagaimana nama bilangannya. Kalau 5 dibaca 5. Nah, seterusnya juga 6 itu dibaca 6, 7, 8, 9, 10 kayak gitu. Nah, sekarang ibu mau Kaira yang nulis nama bilangannya. Sudah ibu jelaskan kan seperti ini. Kaira sudah mengerti? Sudah. Oke, sekarang ibu akan minta Kaira untuk menulis lagi ya, supaya lebih lancar dalam menulis angka atau lambang ataupun menulis nama bilangannya, supaya tidak keliru juga nantinya. Bentar ya, ibu akan buatkan. Silakan Kaira ditulis Kak 0 seperti apa.
Sudah? Sudah. Oke. Nah, baik, jadi ini dia penulisan nama bilangan dari Kaira dan semuanya benar. Berarti Kaira sudah menyimak penjelasan Ibu dengan sangat baik. Dan sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya benar ya penulisannya. Nah, berarti sekarang Kaira udah paham ya tentang angka atau lambang bilangan dan nama bilangannya itu sendiri. Dan nggak keliru lagi kalau angka 1 itu di mana penulisannya, angka 2 itu di mana penulisannya. Udah bisa ya berarti ya? Oke, pintar. Sekarang kita lanjut ke materi nilai tempat. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan belajar lanjut ke materi yang kedua, yaitu nilai tempat. Jadi nilai tempat bilangan itu adalah nilai suatu angka dalam bilangan tertentu. Nah, setiap menentukan nilai bilangan itu sendiri selalu dimulai dari sebelah kanan. Jadi dari sebelah kanan itu namanya satuan, lalu puluhan, lalu ratusan, lalu ribuan, dan seterusnya sampai jutaan, sampai miliaran. Kayak gitu ya. Nah, terus sekarang Ibu akan tunjukkan contohnya. Misalnya, Ibu akan tuliskan ini ya, misalnya 12. Tadi aturannya nilai tempat bilangan itu dimulai dari kanan. Jadi yang kanan ini namanya apa tadi? Satuan. Nah, lalu yang di kiri namanya puluhan. Nah, seperti ini ya jadinya. Angka 12, jadi angka 2 yang di belakang itu memiliki nilai tersendiri. Nilainya itu yaitu satuan. Lalu untuk angka 1 yang di depannya nilainya puluhan. Oke, sekarang Ibu kasih contoh yang lain nih, yang lagi satu. Misalnya angka, Kaira mau angka berapa? 20. Nah, nolnya berarti apa Kaira tadi? Satuan. Lalu angka 2-nya? Puluhan. Nah, seperti itu ya, 20. Jadi angka 2-nya itu puluhan dan angka 0-nya itu satuan. Nah, lalu Ibu kasih contoh yang ada ratusannya. Misalnya 123. Nah, angka 3 ini tadi apa namanya? Satuan. Kalau angka 2 namanya apa? Puluhan. Nah, lalu yang terakhir angka 1-nya? Ratusan. Nah, sekarang Ibu mau Kaira yang nulis ya. Kaira yang ngerjain. Supaya Ibu mau tahu Kaira udah paham atau belum. Udah paham sepenuhnya atau belum. Ibu akan tuliskan soalnya. Nah, ini Ibu udah tuliskan soalnya, Kaira buat ya. Kaira tentukan ya nilai tempatnya. Yuk Kaira tulis.
deket nggak tempat duduk? Wah, ye, dah. Oke, udah bener semua. Dah paham berarti ya, Kaira ya? Sudah. Ya. Nah tadi itu jawaban Kaira udah bener semua ya. Nah tapi ibu mau biar lebih memperjelas lagi tentang satuan, puluhan, dan ratusan itu kita bisa menggunakan dengan cara seperti ini. Pertama kan kita tulis dulu angkanya. Misalnya angka 32. Nah di sini kan sudah jelas ya. Angka 3 bernilai puluhan dan angka 2 bernilai satuan. Kenapa bisa seperti itu? Kita bisa jabarkan di bawahnya seperti ini. 30 ditambah 2. Nah seperti itu. Ngerti kan? Jadi kita bisa jabarkan angka 32 ini menjadi angka 30 dan angka 2 ditambah dia jadi 32. Nah, ini cara dijabarkan ini supaya nanti Kaira lebih gampang untuk membedakan ratusan, puluhan, satuan pada angka yang lebih besar lagi seperti angka ribuan. Seperti ini misalnya contohnya 1276 seperti itu. Nah, berarti angka satu ini bernilai 1000 ditambah 200 ditambah 70 ditambah lagi 6. Jadi seperti ini bisa dijabarkan ya. Kaira ngerti sekarang? Nah oke, sekarang ibu akan mengetes Kaira lagi. Ibu akan tes Kaira setiap materi yang ibu sampaikan supaya ibu yakin Kaira itu udah paham atau belum. Nah ibu akan buatkan soal. Nah ini ya ibu udah buatkan soalnya, Kaira kerjakan ya. Sudah? Sudah. Oke, ibu akan periksa. Nah, karena tadi kita udah belajar tentang lambang bilangan, tentang nama bilangan, tentang nilai tempat. Ibu mau ajak Kaira main game bentar aja supaya otaknya lebih fresh ya, otaknya nggak tertekan, nggak stres. Nah, di sini ibu udah siapin semacam papan, udah ada tempelan-tempelan kertas kayak gini. Nanti aturannya itu ibu akan menyebutkan angka, misalnya seperti ini. Ibu menyebutkan 2450. Nah, Kaira nanti menuliskan di sini angka mana yang merupakan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuannya. Nanti di sini Kaira harus menuliskan angka-angka tersebut dengan tepat, penempatannya dengan tepat. Dari kanan itu satuan, lalu menuju ke kiri dia puluhan, lalu ratusan, lalu ribuan. Itu ya, Kaira harus mendengarkan ibu baik-baik. Angka berapa yang ibu ucapkan, lalu Kaira tulis angkanya di setiap kotak yang berwarna kuning. Mengerti? Oke, ayo sekarang kita main game. Udah siap Kaira? Sudah. Oke, sekarang ibu akan sebutkan angkanya. Kaira dengarkan baik-baik ya. Jadi yang pertama itu angka 5725. Ditulis 5725.
nomor 2, yaitu angka 467. Lepas ya. Iya. Nah, lalu yang nomor terakhir yaitu 1455. Sudah? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan periksa ya. Nah, oke. Jadi ini tadi hasil pekerjaan Kaira. Nah, Ibu sudah periksa, jadi semuanya itu benar semua. Tepuk tangan dulu. Berdiri sendiri, aduh susah tepuk tangan. Nah, dah. Jadi di sini dah benar ya penulisannya. 5.725 itu 5-nya satuan, 2-nya puluhan, 7-nya ratusan, 5-nya ribuan. Lalu juga yang 400 berapa ini? 467. 4-nya ratusan, 6-nya puluhan, 7-nya satuan. Lalu ini juga yang terakhir 5-nya itu satuan. Nah, lalu 5 yang sebelah kanannya lagi yaitu puluhan, lalu ini ratusan, 4-nya ratusan, dan angka 1-nya ribuan. Yeay, udah bisa ya berarti ya. Nah, kalau begitu Ibu akan lanjut ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Sebelumnya Ibu akan jelasin dulu ya bagaimana apa itu penjumlahan dan pengurangan. Oke, jadi Bu Guru akan menjelaskan dulu apa itu penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi penjumlahan itu merupakan operasi dasar aritmatika yang menjumlahkan dua buah bilangan menjadi sebuah bilangan. Jadi dia dijumlahin lalu menghasilkan sebuah bilangan yang baru. Nah, kalau pengurangan itu kebalikan dari penjumlahan itu sendiri, dia dikurangin bilangannya, jadi nilai bilangannya itu di akhir akan berkurang seperti itu ya. Nah, di sini kita akan menjumlahkan dan melakukan pengurangan terhadap bilangan cacah, yang artinya kita akan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dari angka 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi yang dijumlahkan itu bilangan positifnya aja ya, karena ini bilangan apa? Cacah. Nah, sekarang Ibu akan ngasih contoh dulu. Nah, jadi Ibu akan mengambil contoh yaitu menggunakan daun. Di sini Ibu ada beberapa daun ya. Lalu Ibu taruh dulu daunnya. Nah, Ibu ambil 3 daun. 3. Nah, di sini ada 3 daun. Lalu ternyata Ibu mendapatkan 2 daun lagi. Jadi 3 ditambah 2 hasilnya berapa? Ayo kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tadi 3 ditambah 2 hasilnya berapa? 5. Pinter, gampang ya Kaira ya sebenarnya. Nah, sekarang Ibu akan kasih contoh yang pengurangan. Nah, jadi di sini Ibu punya berapa daun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Ibu punya 7 daun. Lalu ternyata 5 daun tersebut terbang hilang. Nah, kita hitung ya 5 daun tersebut. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buang. Nah, jadi di sini ada sisa 2 daun. Berarti 7 dikurang 5 berapa hasilnya? 2. 2. Pinter.
Jadi kayak gitu ya Kaira konsepnya. Sekarang sudah mengerti kan? Sudah. Sudah, oke. Sekarang kita akan bermain game lagi. Tunggu sebentar ya. Oke, nih Bu, mau kasih contoh lagi dah supaya lebih mengerti. Ini pengurangan ya. Di sini Ibu punya 4 daun. Lalu Kaira ngambil 2 daun. Nah, berapa ada daun di tangan Ibu? 2. Baru tadi daun yang pertama Ibu pegang itu ada 4. Sedangkan Ibu kasih ke Kaira 2. Berarti berapa jumlah daun 4 dikurang 2? 2. Sudah jadi 4 dikurang 2 hasilnya 2. Nah sekarang Ibu ambil lagi nih. Nah Ibu sekarang punya 4 daun. Oke, nah sekarang di sini Ibu punya 4 daun. Lalu Kaira memberi Ibu 2 daun lagi. Silakan. Nah, ini daun yang dikasih sama Kaira, ada 2. Lalu daun yang Ibu pegang ada 4. Jadi 4 ditambah 2 hasilnya, kita hitung ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. jadi berapa hasilnya? 6. Jadi 4 ditambah 2 hasilnya 6. Yeay, tepuk tangan dulu. Dah. Sekarang kita masih bermain games lagi, tapi menggunakan gelas dan pipet. Nah, Ibu akan siapkan dulu bahannya. Nah, Kaira, jadi di sini Ibu udah tulisin soal-soalnya ya, angka-angkanya. Kita akan pakai pipet dan gelas ini untuk menghitung penjumlahan yang ada di sini. Nah, soal yang pertama yaitu 3 ditambah 1 sama dengan berapa? Nah, kita ambil dulu ini pipetnya 3. 1, 2, 3. Nih, pegang, tunjukin di kamera. Nah, itu ada 3 pipet ya. Lalu ditambah berapa? 1. Jadi kita ambil 1 pipet. Nah, jadi hasilnya berapa? Coba dihitung berapa pipet yang ada di sana? 1, 2, 3, 4. Ya, coba tunjukin. Ya, ada 4 pipet ya. Nah, berarti Kaira tulis hasilnya. Di sini hasilnya berarti 4. Pinter. Nah, soal selanjutnya. Coba Kaira yang ngerjain. 4 ditambah 3. Ayo ambil berapa pipetnya? Ini kita kembaliin dulu. Ambil berapa pipetnya? 1, 2, 3, 4. Lalu ditambah 3. Ambil lagi 3 pipet. 1, 2, 3. Nah, yuk hitung berapa ada pipetnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 4 ditambah 3 jadinya berapa hasilnya? 7. Itu tulis. Oke, nah balik lagi. Nah, sekarang soal selanjutnya yaitu 5 ditambah 2. 5 ditambah 2 ya. Kaira ambil 1 gelas dulu, isi 5 pipet. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang Bu Guru ambil 1 gelas ditambah 2. Jadi Ibu ambil 2 pipet. 1, 2. Jadi hasilnya itu kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasilnya berapa? 5 tambah 2? 7. Ditulis sama yang 4 tambah 3 sama 5 tambah 7. Nah, soal yang terakhir, 4 ditambah 4. Kita ambil dulu
4 pipet. Kaira ambil 4 pipet. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang Bu Guru ambil 4 pipet lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita hitung bareng-bareng yuk. Dari Bu Guru ya. 1, 2, 3, 4. Lalu punya Kaira 5, 6, 7, 8. Jadi 4 ditambah 4 hasilnya 8. Nah, pinter. Udah selesai ya kita main gamenya menggunakan pipet dan gelas. Jadi ini dia hasilnya. Nah, jadi Kaira sekarang udah belajar tentang penjumlahan. Udah ngerti ya Kaira sekarang ya? Sudah. Nah, sekarang kita akan main games yang pengurangan. Nah, oke Kaira, jadi selanjutnya itu kita akan belajar tentang pengurangan. Nah, sama juga menggunakan pipet dan gelas ini. Ibu kasih contoh ya, misalnya soalnya itu 2 dikurang 1. Nah, Ibu ambil gelasnya, lalu Ibu ambil pipet 2. Lalu karena dikurang, berarti kembalikan pipetnya lagi 1 ke tempat asalnya. Nah, jadi pipet yang ada di gelas Ibu ada berapa? 1. Jadi 2 dikurang 1 hasilnya berapa? 1. Nah, seperti itu ya, udah bisa kan? Nah, sekarang kita akan mulai dari soal yang pertama, yaitu 3 dikurang 2. Nah, Kira bisa ambil gelasnya, isi 3 pipet. 1, 2, 3. Nah, dikurang 2, berarti kembalikan pipetnya sebanyak 2. 1, Ya, kembalikan. Nah, jadi berapa sisanya yang ada di gelas Kaira? 1. 1. Pintar, berarti 3 dikurang 2 hasilnya 1. Nah, soal nomor 2. 5 dikurang 2. Nah, Kaira ambil 5 pipet dulu sambil hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena dikurang 2, berarti kembalikan pipetnya sebanyak 2. Kembalikan. 1, 2, Nah, jadi ada berapa yang ada di gelas ini? 3. Ada 3. Yuk hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Berarti 5 dikurang 2 hasilnya 3. Yuk ditulis. Nah, bagus. Soal selanjutnya yaitu 8 dikurang 3. Nah, Kaira ambil 8 pipet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, full nih. Ada 8 pipet, lalu dikurang sebanyak 3. Nah, kembalikan pipetnya 3, Kaira. 1, 2, 3. Nah, jadi berapa pipet yang ada di gelas Kaira? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 8 dikurang 3 hasilnya 5. Tuh, lagi 1 soal terakhir. 4 dikurang 2. Ambil pipetnya sebanyak 4 terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Lalu dikurang 2, berarti dikembalikan sebanyak 2 pipet. 1, 2. Nah, berarti ada berapa pipet yang ada di gelasnya Kaira? 2. Berarti 4 dikurang 2 hasilnya 2. Nah, udah selesai semua pengurangan, penjumlahan juga udah, dan semua hasilnya benar. Berarti Kaira udah ngerti ya sekarang penjumlahan dan pengurangan itu seperti apa pada bilangan cacah. Nah, oke, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, Kaira bantu Ibu beres-beres dulu yuk alat peraganya. Nah,
baik. Jadi tadi kita udah belajar tentang bilangan cacah, yaitu tentang lambang bilangan, nama bilangan, nilai tempat, dan operasi penjumlahan dan perkaliannya. Jadi karena waktu sudah menunjukkan untuk pulang, jadi ibu akan akhiri pembelajaran sampai sini. Kaira jangan lupa kerjakan PR halaman 30 ya nanti di rumah. Nah, oke. Sebelum kita pulang, ibu mau ajak Kaira nyanyi dulu supaya lebih semangat pulangnya, supaya nggak lesu waktu pulang ke rumah ya. Kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi Garuda Pancasila, mau nggak? Oke, ibu hitung ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay. Duduk dulu. Nah, baik, tadi ibu udah kasih tahu Kaira, ingetin Kaira lagi untuk jangan lupa dikerjakan PR-nya, dikumpulkan besok ya. Nah, sekarang sebelum pulang kita ada baiknya berdoa dulu ya, karena tadi di awal kita berdoa, jadi di akhir kita juga harus berdoa. Kaira bisa silakan berdiri lagi berdoa. Baik, doanya akan ibu pimpin ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke, silakan. Nah, jadi itu dia sekian pembelajaran dari ibu hari ini. Kaira silakan pulang, hati-hati sampai di rumah ya. Sampai jumpa.